Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Anak-anak dari rumah sudah makan apa belum? Sudah, Bu. Oke, berarti hari ini harus semangat ya belajar. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita biasa diawali dengan namanya Doa. Oke, mari kita berdoa. Amin. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Amelia Nelandang, Hadir. Indra Mose, Hadir, Bu. Juliana Atala. Hadir. Oke, hari ini hadir semua ya. Anak-anak hari ini siap untuk belajar? Siap, Bu. Nah, pelajaran kita atau kegiatan belajar kita hari ini tentang konsep benda dan sifatnya. Sekarang Ibu mau tanya, anak-anak tahu apa itu zat? Tidak tahu, Bu. Oke. Ibu akan menjelaskan apa itu zat. Zat itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa, volume, dan menempati ruang. Nah, yang pertama adalah massa. Massa adalah besaran yang menyatakan banyaknya penyusun zat. Satuan massa adalah kilogram massa, gram massa, yang diberi lambang Kg atau G, yang biasa di karung-karung itu kan ada kilogram, ada gram gitu. Habis itu, nah yang namanya volume. Volume adalah besaran yang menyatakan besaran ruang yang menempati zat juga. Suatu volume ada liter, mililiter. Kayak misalnya di botol aqua, kayak ini nanti ada di bawahnya. Atau botol minyak 5 liter, 10 liter. Itu namanya volume. Menempati sebuah ruang. Menempati ruang. Ini namanya menempati ruang. Ini dia menempati dalam aqua ini dia menempati ruang. Berarti ada pada tempat tertentu, contohnya seperti ini, air. Air merupakan benda yang dapat kita lihat. Ini kan kita bisa lihat. Nah, kalau kita pegang, tuangkan ke tangan, kita bisa rasakan dia memiliki massa dan berada dalam ruang tertentu. Nah, ruang tertentu ini, botol aqua ini yang namanya dinamakan ruang tertentu. Setiap benda atau zat yang terdapat di bumi dan sekitarnya dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Nah, anak-anak tahu apa itu gaya gravitasi? Tidak tahu, Bu. Gaya gravitasi, Ibu akan jelaskan ya. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi di antara semua partikel yang memiliki massa atau bobot di semesta. Semakin besar massa yang dimiliki oleh suatu benda, maka semakin besar gaya gravitasi yang dihasilkan. Seperti ini, kalau misalkan ini misalkan dia partikel ya, dia kalau Ibu jatuhkan ke bawah, dia turun ke bawah karena dia memiliki partikel yang memiliki massa atau bobot di semesta. Jadi dia berat, kalau dijatuhkan dia langsung jatuh ke bawah. Nah, contoh lainnya seperti pohon kelapa. Kalau kita panjat terus kita petik atau angin ribut datang dia jatuh ke bawah, itu juga dinamakan gaya gravitasi. Nah, yang selanjutnya, besaran yang menyatakan gaya gravitasi itu disebut berat. Satuan berat adalah kilogram gaya atau gram gaya atau dilambangkan dengan kgf dan gf. Dari setiap benda memiliki wujud, dapat mengalami perubahan wujud yang dapat dijadikan bahan dasar pembuatan barang. Perubahan wujud terdiri atas dua jenis, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, yang pertama perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi dia sudah tetap, tidak ada zat-zat baru yang datang ataupun dicampur ke dalam zat fisika ini. Contohnya seperti
air yang menjadi es. Kan dia sudah dalam bentuk air. Jadi dia ditaruh di dalam kulkas atau freezer, dia akan membeku. Tapi itu tetap air. Tetap air. Jadi kalau misalnya dilelehkan atau dicairkan kembali, dia tentu bentuknya tetap menjadi air. Nah, yang sekarang perubahan kimia. Perubahan kimia adalah zat yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi perbedaan lagi dengan fisika, itu tidak terbentuk oleh zat baru. Nah, ini dia terbentuk oleh zat baru. Nah, seperti kayu yang dibakar, dia akan menjadi arang atau menjadi abu. Dari kayu yang waktunya dia benda padat, bentuknya lain, kalau dibakar dia jadi arang hitam, terus jadi abu, jadi warnanya abu-abu. Jadi perubahannya ada, berbeda dengan fisik yang perubahan fisik yang air. Kalau air dibekukan, dia dalam proses pembekuan, kalau dia dicairkan dia tetap air. Tapi kalau kayu, perubahan kimia, dia dalam bentuk kayu, terus dibakar, jadi arang hitam, terus dia dalam bentuk abu, itu warnanya abu-abu ya. Biasa kalau dibakar ikan atau di rumah pakai tungku itu kan bisa lihat sendiri, itu ada arang, ada abu juga. Nah, berdasarkan wujudnya maka benda terbagi atas beberapa benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak tahu benda padat itu apa saja? Tidak tahu, Bu. Ini contoh, ini benda padat. Ini benda padat. Meja benda padat, kayu juga benda padat. Benda cair itu seperti air. Air itu benda cair ya. Air itu benda cair. Benda gas itu seperti balon, atau benda gas itu seperti kayak isi pompa angin, itu kan gas udara di dalam, itu namanya gas. Jadi kalau kita balon awalnya kempes, ditiup jadi besar, itu adalah isinya adalah gas. Nah, dengan memiliki perubahan yang meliputi misalnya yang meliputi padat menjadi cair, yang disebut mencair, cair menjadi padat yang disebut membeku, cair jadi gas atau menguap, gas menjadi cair atau mengembun, ataupun padat menjadi gas atau yang disebut dengan menyublim. Nah, yang pertama adalah mencair. Pasti anak-anak tahu tentang mencair ya. Misalnya es batu yang kalau ditaruh di dalam piring atau mangkok atau ditinggalkan di luar, pasti dia mencair atau meleleh. Tuh. Ya, selain itu ada contohnya seperti seorang tukang yang mencairkan timah, terus atau mencairkan besi, itu disamakan dengan mencair atau dikenal juga dengan meleleh. Benda padat tersebut diberikan energi atau panas. Tentunya energi panas yang diserap benda tersebut semakin besar, jarak partikel-partikel benda akan semakin renggang sehingga gerak partikelnya semakin besar. Jika pemanasan ini diteruskan pada suhu tertentu, partikelnya menjadi bergerak tidak teratur. Jadi kalau misalnya dipanaskan terus, dia akan kayak kita saya bakar plastik ya. Dia kalau kita bakar, dia meleleh. Dia dari awalnya yang padat meleleh. Jadi partikelnya mulai melebar, mulai tidak teratur. Bebas bergerak dan wujud benda padatnya itu menjadi cair. Seperti yang tadi ya. Timah dipanaskan akan meleleh, terus besi dipanaskan juga akan meleleh. Nah, yang kedua tentang membeku. Membeku pasti anak-anak tahu ya. Membeku pasti di mana anak-anak pasti berpikir membeku berarti es yang membeku, atau
kristal yang membeku seperti salju-salju. Kayak anak-anak pikir pasti seperti itu. Karena kita biasa temukan di kehidupan kita sehari-hari membeku itu adalah es, sebuah minuman dingin yang kita minum dan dibekukan. Nah, itu juga dalam proses pembekuan yang disebut dengan membeku. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam kulkas seperti Ibu bilang tadi, air yang dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer akan membeku. Nah, pada saat didinginkan sebenarnya energi yang berkurang karena dilepaskan oleh zat cair itu, akibatnya gerakan partikelnya semakin lambat. Pada suhu tertentu, partikel kehilangan energinya sehingga gerakannya hanya di tempat dan merapat satu sama lain, sehingga disebut membeku atau benda cair yang menjadi padat. Yang ketiga tentang mengembun. Mengembun pasti anak-anak tahu tentang embun, yang pagi-paginya di atas rumah atau di atas rumput atau di atas pohon tetesan air itu disebut mengembun. Itu juga merupakan perubahan dari gas menjadi embun atau dari gas menjadi cair. Itu juga disebut dengan mengembun. Mengembun merupakan benda atau zat cairan yang berasal dari gas. Contohnya jika uap didinginkan, maka gerakan partikelnya menjadi lambat dan saling mendekat, seperti keadaan partikel zat cair. Perubahan gas jadi benda cair disebut mengembun. Contohnya seperti gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan. Itu kan awalnya dari uap yang dinaikkan dikumpulkan menjadi satu dan terjadilah mendung. Nah, dari mendung itu, tiap mendung yang ada di dalam awan itu akan menjadi sebuah hujan yang awalnya kita lihat mendung, tiba-tiba turun hujan. Itu bagian dari uap yang mencair atau benda dari gas menjadi cair. Itulah proses dari mengumpulnya awan kemudian berubah menjadi hujan. Nah, contoh kedua, embun di pagi hari seperti Ibu bilang tadi ya. Pagi-pagi kita bangun sekitar jam 4, jam 5 itu masih ada embun. Embun di atas rumput, di atas rumah, di atas pohon, itu pun perubahan dari gas menjadi cair. Nah, yang contoh lagi, dinding luar gelas menjadi basah karena bagian dalam isi es. Itu juga merupakan perubahan dari mengembun. Kita taruh es ke dalam gelas, kita lihat di sisi luarnya nanti ada bagian yang air ada meleleh atau ada bintik-bintik air. Itu juga merupakan bagian dari mengembun. Itu dari benda cair menjadi gas. Yang terakhir, yang ini keempat, menyublim. Menyublim ini merupakan peristiwa perubahan zat dari padat menjadi gas, di mana zat memerlukan energi panas. Anak-anak tahu yang kamper atau kapur barus yang biasa ditaruh di dalam pakaian lemari, biasa ibu-ibu atau mama-mama taruh di dalam pakaian lemari. Itu adalah sebuah benda padat yang awalnya kecil, yang ukurannya segini. Ketika ditaruh ke dalam pakaian, lihat beberapa hari, dia akan menyusut, dia akan mengecil. Dia awalnya besar, dia akan mengecil secara perlahan, dan kita bisa rasakan dalam lemari itu akan bau kamper atau bau kapur barus yang ditaruh di dalam kamar itu, di dalam lemari itu merupakan benda zat perubahan dari benda padat menjadi gas. Nah, dari penjelasan Ibu hari ini tentang zat, massa, volume, dan menempati ruang, serta penjelasan tentang perubahan wujud benda, ada benda padat, cair, dan benda gas. Apakah anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Ibu memberikan tugas kepada anak-anak. Minggu depan Ibu minta anak-anak membawa alat-alat yang seperti Ibu contohkan tadi. Ini benda padat, contohnya seperti apa. Anak-anak bawa benda cairnya apa,
dan benda gasnya seperti apa. Nanti Ibu akan periksa dari setiap PR atau tugas yang Ibu berikan ini kepada anak-anak. Ini sebagai nilai tambahan kepada anak-anak dari pelajaran hari ini. Apakah anak-anak mengerti atau tidak dengan apa yang Ibu jelaskan. Oke, baik, pelajaran hari ini kita sampai di sini ya. Mohon dimengerti, dipahami, karena ini menambah wawasan anak-anak terhadap perubahan wujud benda dan sifatnya. Maka itu sebelum kita pulang atau sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Kita berdoa ya dalam nama Bapa. Oke, baik, pelajaran hari ini sampai di sini ya. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu.